Great, good morning everyone. Tema hari ini adalah I've left Egypt, but my heart still wants to be a slave. Ya, artinya sudah keluar dari Mesir tapi hati masih betah jadi budak. Ya, alright, welcome back in this Andre Sabbath channel, my quality time with Jesus. Ya, kenapa orang Kristen gagal hidup dalam panggilan Tuhan? Ya, teman-teman, izinkan saya mulai dengan kalimat yang tidak nyaman ya, tapi jujur dan alkitabiah. Banyak orang Kristen sudah keluar dari Mesir, tapi masih rindu kembali ke sana. Sudah diselamatkan, sudah ke gereja, sudah ikut persekutuan, sudah banyak kali ikut Zoom di mana-mana. Tapi begitu Tuhan minta kita taat, minta untuk bersaksi, minta keluar dari zona nyaman Anda, langsung bilang, Tuhan, dulu hidupku lebih enak. Pertanyaannya, apa benar Mesir itu lebih enak? Atau hati kita yang belum merdeka? Alright, teman-teman, umat Israel keluar dari Mesir bukan tanpa mujizat loh. Mereka melihat 10 tulah, ya enggak? Bisa menyeberang laut Teberau ya, laut dibelah ya. Setiap hari makan mana, sesekali makan burung puyuh ya, dilindungi oleh tiang awan, dihangatkan oleh tiang api. Baju dan kasut tidak rusak 40 tahun loh. Tapi ironisnya mereka tetap berkata, mengapa Tuhan membawa kami keluar dari Mesir? Ya enggak? Ayatnya di mana? Bilangan 14 ayat 3 ya. Yang pintar mencatat ya. Padahal Mesir itu tempat perbudakan, tempat cambukan, tempat air mata, tempat bayi-bayi dibunuh. Ya enggak? Tapi aneh, kenangan tentang dosa selalu tampak lebih indah dari kenyataannya. Dosa selalu menjanjikan kenyamanan, ya enggak? Tapi menyembunyikan rantai. Ya teman-teman, ini seperti orang Kristen yang berkata, dulu sebelum kenal Tuhan, hidupku bebas. Bebas dari apa? Bebas dari damai, bebas dari tujuan, bebas dari sukacita sejati. Atau seperti ini, aku mau ikut Tuhan, tapi jangan disuruh berubah ya Tuhan. Itu seperti orang Israel yang bilang, kami mau keluar dari Mesir, tapi Firaun ikut pindah ke hati kami. Itu sama aja. Ayo, mari. Kunci rohaninya Mesir itu bukan tempat, tapi mentalitas ya. Mesir itu bukan sekedar lokasi geografis. Mesir adalah mentalitas perbudakan, terbiasa diperintah, terbiasa hidup instan, tidak mau bertanggung jawab, takut hidup oleh iman. Padang gurun itu bukan hukuman, tapi ruang kelas rohani. Ya, Tuhan sedang mengajar manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Ayo, ingat firman-Nya di mana? Ada yang ingat? Ayo, nggak ada yang ingat. Oke, perjanjian lama, Ulangan 8 ayat 3 ya. Masalahnya banyak orang Kristen hanya mau berkat Kanaan, tapi tidak mau proses padang gurun, teman-teman. Jadi disinilah kita mendapatkan pukulan rohani ya. Aplikasinya ke gereja masa kini apa? Hari ini gereja penuh, tapi saksi Kristus minim, ibadah rame, tapi penginjilan sepi. Karena kita lebih suka nyaman daripada ketaatan, lebih suka aman daripada diutus. Padahal Yesus tidak memanggil kita untuk nyaman, tapi untuk setia. Jadi teman-teman, dengarkan saya baik-baik ya, perhatikan saya ke depan ya. Comfort is the enemy of spiritual growth. Kenyamanan adalah musuh pertumbuhan rohani. Jadi pesan moralnya, keluar dari dosa itu penting, tapi hidup dalam ketaatan itu mutlak. Mujizat tidak mengubah hati, tapi ketaatan yang konsisten itu membentuk iman kita. Tuhan tidak hanya mau menyelamatkan kita dari Mesir, Ia mau membawa kita masuk
kepada tujuannya. Jadi closing statementnya teman-teman, pertanyaannya hari ini, sudahkah Anda keluar dari Mesir? Tapi apakah Mesir sudah keluar dari hati Anda? Karena lebih baik berjalan di padang gurun bersama Tuhan daripada hidup nyaman di Mesir tanpa hadiratnya. Teman-teman perhatikan ya, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur dan renungkan sama-sama ya. 1. Area mana dalam hidup Anda yang masih betah di Mesir? 2. Kenyamanan apa yang membuat Anda sulit taat sepenuhnya? 3. Apakah Anda lebih sibuk menikmati berkat Tuhan atau memberitakan Dia kepada orang lain? Terakhir 4. Jika hari ini Tuhan menyuruh Anda bersaksi, apa alasan saya untuk menolak? Alasan apa Anda untuk menolak? Teman, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku sering rindu pada kenyamanan lebih dari ketaatan. Keluarkan Mesir dari hati kami, bangunkan iman kami yang tertidur, dan pakai hidup kami menjadi saksi tentang kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman, jika khotbah ini menegur Anda, jangan simpan sendiri, bagikan kepada orang-orang lain, kepada komunitas yang lain, agar orang lain bisa diberkati, dan tulis di kolom komentar zona nyaman apa yang Tuhan minta Anda tinggalkan. Klik like ya jika Anda rindu iman yang hidup dan taat. Subscribe agar tidak ketinggalan firman-firman yang membangunkan iman. Oke, alright teman-teman, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning, siap untuk dituai, tapi pekerja kurang. Kitalah yang jadi pekerja-pekerjanya. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.